Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat koperasi dimanapun Anda berada hari ini. Semoga sehat karena luar biasa. Hari ini kita bertemu di program yang sudah dinanti-nanti, di mana kita akan bersama para narasumber yang luar biasa. Tapi boleh dong untuk para narasumber tepuk tangannya hari ini boleh. Karena program yang ditunggu-tunggu Sinau bareng si Bakul, yang pastinya Sobat Koperasi menunggu kami untuk podcast-podcast selanjutnya. Dan hari ini Febri Setiawan tidak sendiri karena ada rekan Febri bersama Faris Rizky Rardian. Oke, Mas Faris boleh dong Sobat Koperasi sapa dulu. Halo Sobat Koperasi. Aman kan hari ini? Insya Allah aman. Oke, kita kenalkan para narasumber kita. Mas Faris yang jauh-jauh hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukannya. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita beliau, terima kasih matur nuwun atas hadirnya, Profesor Insinyur Ambar Pertiwinirom, MSI PhD IPU ASEAN Engineering. Beliau adalah staf khusus Menteri Koperasi bidang ekonomi produktif dan kreatif usaha koperasi. Selamat pagi, siang, sore Prof. Ambar. Oke, assalamualaikum, halo Sobat Koperasi dimanapun berada. Iya, ini memang beliau ini sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, Mas Faris ya. Sepertinya udah disiapkan jauh-jauh ya. Dan Sangat matang. betul sekali, dan pastinya di kesempatan hari ini juga hadir Bapak Purnama Setiawan ST. Beliau adalah fungsional pengawas koperasi ahli muda. Halo Pak. Halo Mas Febri. Disapa dulu dong. Halo Sobat Koperasi. Oke, luar biasa. Ini nampaknya nantinya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan sudah akan dijawab dengan lantang dan pastinya yakin ya. Insya Allah harusnya seperti itu. Lihat gaya Pak Bur. Hai, nol yakin. Dan pastinya sekali lagi untuk teman-teman Sobat Koperasi jangan lupa follow kami di akun YouTube kami, like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Langsung saja. Di kesempatan hari ini temanya luar biasa yaitu kolaborasi atau tertinggal, masa depan koperasi di tengah persaingan ekonomi. Nah, ini temanya menarik sekali. Saya langsung pengen ke Prof. Ambar dulu ya. Prof. Ambar, izin, ini tema kita menarik sekali dan boleh saya izin bertanya dulu ya Mas Faris ya kepada Prof. Ambar. Gimana Prof. Ambar melihat posisi dan peran koperasi saat ini di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif nih Prof? Ya, nah gini Mas Febri. Jadi mungkin selama ini kita tahu bahwa koperasi mungkin dulu sebagai pemain cadangan. Untuk sekarang nggak boleh, harus jadi pemain inti. Ibaratnya juga bisa menjadi wasitnya, juga bisa manajernya, ya. Jadi betul-betul harus bagaimana memainkan peran. Jangan sampai hanya berpikir mengakumulasi modal, tapi juga bisa bagaimana mempunyai strategi tadi. Ya, jadi bukan merasa terancam, malah justru harus punya strategi bagaimana berkembang. Nah, inilah peran sekarang ini yang penting adalah tadi. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jangan merasa bahwa tetangga kita sebagai kompetitor, tapi malah bisa itu punya makna akan menjadi kolaborator kita. Wow. Kira-kira itu ya. Tadi kata kuncinya kolaborasi Ya, dan saya juga mendengar memainkan peran nih Prof. Ambar. Peran inti. Jadi jangan, kalau dulu kan koperasi itu sebagai objek. Nah sekarang harus sebagai subjek, bagaimana bisa memerankan sedemikian sehingga anggota-anggota itu yakin, oh koperasi itu berarti kalau saya jadi anggota, saya yakin di situ akan mendapatkan jangan hanya untuk keuntungan sesaat, tapi untuk sustainabilitasnya, itu yang penting ya. Jadi semua harus peran kolaborasi dalam sistem, itu yang penting. Sustainable-nya yang dicari bukan hanya keuntungan semata di depan ya Prof ya. Wow, ini langsung saya merinding nih Prof. Ambar menjawab keuntungan bukan hanya di depan tapi harus sustainable. Nah, Mas Faris ada yang nanya nggak untuk Prof. Ambar? Mungkin kalau terkait tadi adanya pemain inti nih Bu. Ya. Kita melihat sendiri koperasi saat ini di DIY sendiri aja pertumbuhannya cukup signifikan sekali. Ditambah hadirnya KDMP nih Bu. Ya. Untuk menjadi pemain ini tadi Bu, kira-kira tantangannya apa Bu? Tantangan. Ya tadi sekali lagi dalam kolaborasi. Nah sekarang ini berpikir kalau koperasi itu ya tadi ya, apa modal awal, terus rata-rata berapa saya bisa pinjam.
Nah, ketika ada kolaborasi, kita harus bisa mengetahui pemetaan dari anggota itu punya potensi apa satu, ya kan? Terus juga potensi-potensi market kita, kan harus antara in out, jadi kan gitu ya. Jadi si anggota punya potensi apa, marketnya ada apa, itu harus disambungkan. Jadi tidak hanya menjual, tidak hanya meminjam, tetapi juga bisa meng-offtake dari masyarakat atau anggota-anggota itu. Nah, harapannya sekarang ini seperti contohnya, mungkin koperasi ini sering tertinggalnya karena gini, ya yang mementingkan hanya satu ini aja komunitas ini. Sementara anak-anak muda sekarang coba UMKM coba. Tanpa ada koperasi mereka sudah langsung marketnya langsung jalan. Dia sudah lewat fintech kan sekarang. Istilahnya kita tidak hanya melihat dari sebagian aja. Nah sekarang kita lihat sekarang udah perkembangan luar biasa, marketplace-nya juga ini ya. Koperasi harusnya ke sana dan alhamdulillah sekarang pun juga sudah mulai ya. Betul. Pertumbuhan koperasi sudah banyak juga ternyata juga mulai yang digital. Ya kita mendorong sekarang generasi muda pun juga harus ke sana. Jadi jangan koperasi masa lalu. Nah koperasi harus besar, harus tumbuh besar, harus modern. Oke. Begitu kira-kira. Jadi nggak ada kata gengsi untuk belajar dari yang muda-muda ya Prof ya. Iya, malah kita sekarang mendorong betul jangan tertutup itu. Terbuka. Open. Sekarang banyak sekali kan logistik digital dan sebagainya. Itu harus kita jadikan pendorong bahwa itu kita yakin bisa, koperasi bisa menuju ke sana gitu. Luar biasa, tepuk tangannya dulu boleh dong. Jadi saya senang sekali nih Mas Faris. Beliau ini terbuka pikirannya. Jadi sama yang muda ini kita nggak boleh tertutup, terbuka untuk melakukan kolaborasi karena memang mengikuti perkembangan zaman yang ada, koperasi itu harus maju, berkembang dan pastinya bermanfaat untuk anggotanya juga. Dan ingat jangan berpikir kompetitif. Karena di sana udah buka, ngapain? Nah, berarti itu pikiran itu dihilangkan, Prof? Ya, harus hilang. Seperti KDMP lah di sana di kampung di desa itu sudah ada warung-warung. Justru itu malah akan menjadi kolaborator kita. Gitu loh. Jadi bukan sebagai pesaing tapi menjadi kolaborator. Luar biasa sekali. Prof Ambar terima kasih. Kita langsung menuju ke Pak Purnama. Pak Purnama, kita masih dengan kata kunci kolaborasi. Nah, dari Dinas sendiri, program dan inisiatif apa yang telah dan sedang dilakukan untuk mendorong kolaborasi penguatan jejaring usaha di koperasi? Baik, Sobat Koperasi, Mas Febri, kaitannya dengan kolaborasi tadi, memang kita tidak selalu menghimbau ketika kita sosialisasi atau beragam kegiatan. Salah satunya kalau kita jemput bola koperasi sendiri dan juga ada agenda pemeriksaan kesehatan atau apa, pasti kita, karena itu salah satu prinsip koperasi gitu kan, salah satu adalah kerjasama antar koperasi. Dan ini memang sudah ada, kalau memang yang sekunder oke lah, antara primer dan sekunder. Tapi di salah satu koperasi di Gunung Kidul, katakanlah di tempat Mas Fahmi tadi, ya, Ibu, itu luar biasa. Luar biasa. Gimana tuh, Prof? Boleh ceritakan sedikit mungkin sobat koperasi pengen tahu? Gunung Kidul. Itu ini ya bentuknya BMT ya, tapi luar biasa. Dan sudah membangun retail juga loh beliau. Dan juga sudah membackup KDMP. Malah membackup. Ya. Wow. Jadi di itu koperasi Dana Inesane itu menjadi kayak bapak kakak asuh. Ya, kakak asuh ya. Kita memang untuk KDMP sekitar. Dan mereka mempunyai program di tiap ada frekuensi waktunya itu untuk satu-satu atau dikumpulkan di acara untuk meningkatkan kompetensi. Oke, jadi KDMP tidak menutup kemungkinan punya kakak asuh. Ya, kami punya, mungkin nyambung Pak boleh. Pur, program. Ya. Jadi kita memang punya program kakak asuh. Ya, kakak asuh kita tahu bahwa KDMP itu masih ibarat bayi ya, masih baru. Yeah. Nah, kita harapkan sekarang koperasi-koperasi gede seperti kalau di Jogja BDI ya, itu sudah kita arahkan untuk menjadi kakak asuh. Bahkan kita harapannya itu akan nantinya menjadi kayak hub. Oke. Ya, sebagai apa ya, untuk distribusi juga untuk beberapa KDMP, dan BDI ini sudah memulainya. Wow. Dan kami harap juga menular kepada katakanlah untuk sekarang di koperasi yang besar ada beberapa di kita
seperti BIF yang di KUK 4, nah itu bisa menularkan ke KDMP minimal di sekitaran mereka ya Bu ya. Iya. Oh, minimal dulu di sekitaran dulu Pak Purnama. Di kelurahan-kelurahan di sekitaran mereka untuk menjadi kakak asuh tersebut. Karena kalau binaan kita kan ada 380 sekian kan, namun kan yang besar itu masih bisa dihitung dengan jari katakan. Nah itu bisa misalnya BDI membawahi berapa puluh koperasi, mereka melaksanakan suatu frekuensi untuk meningkatkan kompetensi pengurus, pengawas di waktu tertentu, kadang-kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan sudah dilakukan oleh BMT Dana Insani. Selain itu juga selain dengan KDMP, BMT Dana Insani juga punya dengan dana malnya ya Mas Faris itu luar biasa. Mempunyai semacam itu ya Bu ya Pak, desa-desa yang di binaan. Desa binaan. Iya. Oh, ada apa itu Pak dengan desa binaan? Produknya dia aloe vera. Aloe vera. Iya, dan satu Ada lagi peternakan iya, dan melon. melon. Oke. Dan melon itu sudah masuk ke Market ini gede. ke gerai-gerai Indomaret dan segala macam. Berarti itu udah produk oke punya tuh Pak. Iya. Iya dong. Oh. Karena kan dikurasi. Iya ya. Nah, ternyata di Gunung Kidul tanahnya itu untuk melon tadi lebih cocok itu daripada yang kondisi geografis yang lain. Jadi seperti itu. Jadi cocok. Jadi masuk ke gerai-gerai tersebut. Jadi itu yang menjadi salah satunya dari beberapa kegiatan di Dana Insani. Selain satu lagi ada kolaborasi antara Dana Insani dengan BDI Mart ya Mas Faris ya. BDI Mart. Itu beda, koperasi berbeda. Oke. Tapi mereka karena kita tahu kalau untuk BMT hanya bisa melaksanakan usaha simpan pinjam. Oke. Terkait usaha koperasinya. Nah, ketika karyawan diberdayakan oleh BDI itu untuk mendirikan koperasi lagi. Dan itu koperasi konsumen. Oke. Jadi punya gerai toko ya Bu ya. Betul. Ada ya tadi retailnya. Retailnya ada. Nah, itu terpisah koperasinya. Jadi tidak melanggar aturan mainnya, tidak, karena mereka berdiri malah justru sendiri-sendiri. dari karyawan loh itu malah. Malah justru dari karyawannya sendiri, Prof. Iya. Oh. Kalau kurang modal ya nanti dari BMT. BMT-nya. Jadi seperti kolaborasinya. Iya. Luar biasa. Jadi memang Bagus keterkaitan satu sama lain. Iya. Dan itu menjadi kita tularkan waktu itu ke salah satu koperasi CU Satu Hati, dan mereka berangkat ke Gunung Kidul untuk belajar itu. Wah. Udah menjadi benchmarkingnya itu. Oh. Koperasi Satu Hati, CU Satu Hati. CU Satu Hati. Satu Hati. Dan ini Prof Amir baru ada di Jogja atau di tempat lain udah ada, Prof? Ada di beberapa. Kalau yang di mana di Bandung itu ada Al Ittifaq. Oh. Gitu. Kemudian di mana Sunan Derajat. Itu juga, bahkan Sunan Derajat itu malah sudah membentuk namanya Torasera, Toko Rakyat Serba Ada. Oh, oke. Di beberapa yang itu khusus untuk KDMP. Oh, jadi ini menjadi acuan ya, Prof ya. Iya. Seperti ini kolaborasi Kolaborasi. jejaring. Ya itu kolaborasi. Cuman kadang ya mindsetnya kadang berpikir ini Boleh saingan. mungkin berkorelasi. Iya. Saingan. Nah ini saingan, ada apa dengan kata saingan Pak Purnama, boleh dijelaskan? Jadi apakah nanti menurunkan apa dari satu badan yang lembaga yang lain gitu kan, katakanlah kita karena beberapa kekhawatiran ketika kita mengadakan suatu diklat kemarin itu pengalaman, dan juga ketika kita ada di semacam kita diundang di biro katakanlah, itu menganggap apa semacam nanti bersaing dengan yang sudah ada, katakanlah BUMDes. Mindsetnya Ya. Tadi. bersaing dengan sudah yang ada. Itu gimana Seperti yang tuh? Bro Ahmad tadi sampaikan seperti itu. Menarik sekali nih. Padahal BUMDes dengan KDMP Oke. nanti bisa kolaborasi. Justru itu malah kita harapkan kolaborasi. Bukan saingan tapi harapannya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Dan nanti bisa apa Prof membuka lapangan kerja yang jelas. Justru Mengelola karena kerja. kan kalau BUMDes nggak punya anggota, Oke. ya kan? Karena memang dia kan badan usaha milik desa. Ya. Nah misalnya di bidang padi, Nggih. hulu, Nggih. hilirnya nanti masuk ke Koperasi. koperasi. Oke. Gitu loh. Malah Jadi sama itu. sekali tidak ada saingan. Semakin kuat, tidak ada Kuat. saingan. Ekonomi, makanya memang program pemerintah, program strategis nasional KMP itu memperkuat perekonomian ada di desa. Wow. Karena yang jadi anggota adalah
harapannya warga Warga yang sekitar. ada, Iya. warga yang berKTP di desa Desa atau kelurahan. Malah membuka lapangan pekerjaan. Iya. Bukan saingan. Bukan Ini yang saingan. mindset harus diubah Pak Nah, Purnama ini ya. yang masih sebagian besar bahkan ke instansi pemerintah juga yang berpikirannya Ya. ada seperti itu. Ya. Semoga pemikirannya Dan saya seperti ini Pak Purnama. menemukan sendiri karena saya harus menetralkan di situ pada Ya saat sama. itu gitu. Kalau jalan-jalan kan, karena saya sering jalan di Jogja kemana, ya kita luruskan. Kita hal luruskan. itu. Tugasnya menjadi penengah dan penetralisir. Ya, jangan malah menjadi provokator. Tanpa ada rasa emosi. Ya, harus pelan-pelan benar. Kita tuh memang menghadapi apalagi bulan. seluruh Indonesia kan bingung. Karena baru terus waktunya deadline-nya juga cepat Dan ya itu Bu ya. regulasinya setiap Betul. saat berubah. Wus. Oh, Karena baiklah. memang regulasi itu biasanya berdasarkan arus bawah. Harus bawa. Kenapa ini? Langsung ada regulasi. Jadi memang kita harus pelan-pelan mereka. Itu kejadian kemarin waktu Gimana saya Mas Faris? sambutan di Sosperkop, Pak. Itu ada yang bertanya, Oh, boleh. KDMP itu apa, Mas? Hadirnya untuk apa? Oke. Saat itu saya juga sebagai wakil dari Dinas Koperasi tentu saya menyampaikan bahwa kita itu nanti pasti akan ada program Ya, itu kolaborasi bentuknya. Ya. Dan di situ nanti Ya. peran dari koperasi sudah ada. Itu sama seperti yang disampaikan tadi menjadi Wow. Bapak. Kakak asuh. Kakak asuh Ya. program. Oh, baik. Nah, itu mungkin banyak sekali warga yang misalnya masih punya mindset seperti tadi. Iya. Oh, iya. Muncul baru sebagai pesaing. Nah, mungkin itu Mas nyambung aja. Kenapa yang jadi mungkin yang kurang optimal? Masalah ini tantangan kita. Ya. Kenapa? Itu karena mindset itu masih individualistik. Hmm. Ya kan, belum yang sistemik. Kemudian rata-rata kapasitas manajemen SDM tata kelola itu yang masih lemah di kita. Oke. Ya kan? Jadi misalnya nih, selama ini kan terkenalnya koperasi itu simpan pinjam. Ya. Pengurus ya taunya simpan pinjam, tapi belum bisa bagaimana bekerja sama B2B. Bagaimana untuk memerankan untuk digitalnya, Ya. gitu kan? Rata-rata kan mindsetnya, makanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu ketika dibentuk, kapan dibentuk? Kapan saya bisa pinjam? Nah, itu. Kalau ada mindset seperti itu berarti nggak mau maju-maju ya, Nah, Prof itu ya. makanya itu yang harus kita Iya, ini, Ubah dan mindset. belum ada istilahnya kolaborasi yang sistemik, jadi insidental. Oke, sekarang nah kayak yang disampaikan Pak Pur tadi, BDI itu sudah sistemik. Karena misalnya BMT tadi hanya untuk khusus memang simpan pinjam ya syariah. Karena memang belum tersebut koperasi konsumen, kan begitu. Akhirnya ternyata berangkat dari kebutuhan masyarakat. Akhirnya apa? Oke, karyawannya banyak. Ngapain karyawan, mendingan jadi koperasi, kan gitu. Jadi ini akhirnya udah circle-nya ada. Ya, ternyata masuk lagi, ternyata di sana butuh kebutuhan apa? Ada KDMP, langsung support. Saya menyaksikan sendiri, walaupun saya memang terus terang belum ke Pak Fahmi ya, tapi menyaksikan KDMP yang saya kunjungi itu memang sudah menjadi linknya dengan BDI. Juga sebagai informasi gitu Bu Ya, boleh, Pak Ambar. Jadi kita kan ada koperasi Ya. itu Hiswanagas. 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 Memang mereka itu adalah pengusaha tabung gas Ya, iya. dan juga POM. Oke, pengisian BBM itu POM. Nah, itu juga mereka terbuka Tuh, untuk kan? dengan KDMP yang untuk gas tadi. Nah, Terbuka untuk berkolaborasi ya Pak Kolaborasi. Purnama. Karena kan di 7 gerai KDMP itu bisanya untuk bisa berjualan gas pupuk seperti itu. ya, itu. Saya sudah berbicara dengan pengurusnya di Hiswanagas di Nah, itu kantornya di bagus, Jalan ya. Parangtritis Oke. Ya. dekat kampus apa dulu itu STTL Dulu STIE kerjasama Iya, ya, stiker. yang Itu ke situ. Iya, Iya, keempat. selatannya itu. Iya. Kantornya akan ke di situ. Mereka sudah terbuka. Tinggal ya KDMP-nya, tapi kita juga punya aturan main dari Pertamina. Seperti tinggal mengcombine aja. Iya. Pertamina nanti kan lewat aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian SDM kaitannya dengan spesifiknya ke KDMP. Itu satu. Yang kedua dari Madukismo, kita juga sudah ke sana. Di Madukismo juga Oh, ini yang kan sudah dilakukan tangan dari Dinas terbuka. Koperasi. Iya, saya sudah ke sana.
ke koperasinya, karena Madukisma punya koperasi sendiri. Ya. Jadi koperasi Madukisma itu siap menerima berapapun tonase yang Malah dibutuhkan. sudah terbuka. Iya. Ya Prof Ambar ya. Kalau mereka menunggu KDMP yang hadir ini aja gitu loh. ternyata memang kita itu memang harus kita bantu link karena memang masih baru kan, tadi mindsetnya masih koperasi kita, bukan untuk diajak terbuka kan gitu. Iya ya. Cuman yang saya belum bisa masuk di pupuk karena ranahnya banyak di pertanian Memang Bu ya. memang itu karena gini, nyambung juga Ya, ya. boleh Prof. Kita kan ada Simkopdes nih. Ya, Simkopdes. Ya, yang apa sistem informasi yang di situ kita harus nganu transparansi ya. Ya. Nah, ketika nanti mau ada bantuan pupuk dan Betul. sebagainya, itu harus ada muncul poktan yang ada di Simkopdes. Ya. Kalau tidak ada muncul anggota, ya gimana mau ada subsidi Ya. pupuk? Karena nanti rencananya kan pemerintah juga akan menyampaikan penyaluran pupuk bersubsidi lewat KDKMP. Oh. Nah, sehingga memang harus ada data presisi kalau Pak Menteri. Ya. Jangan sampai nanti pupuknya akhirnya tidak sampai ke sasaran. Malah tidak tersampaikan di sasaran yang tepat ya Prof ya. Ya, itu yang kita arahkan ke sana. Wow, menarik sekali nih Sobat Koperasi ya. Dari statement dari Pak Purnama yang begitu luar biasa dan juga ditambah oleh Prof Ambar. Mas Faris, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Prof Ambar? Saya punya pertanyaan ini. Boleh. Tadi kan yang disampaikan kolaborasi itu sangat penting sekali. Betul. Nah, judul kita kan kolaborasi atau tertinggal. tertinggal. Nah, apakah benar nih Prof? Yang koperasi-koperasi yang tidak punya jejaring tadi, apakah bisa berpotensi tertinggal? Nah, Tidak hanya potensi, memang benar-benar kalau nggak bisa jejaring memang tertinggal. kalau masih punya mindset yang koperasi-koperasiku seperti itu ya Prof ya. Nyatanya itu yang UMKM yang tanpa koperasi, misalnya ya contohnya dia bisa langsung cepet, ya kan, dengan fintech, dengan apa, yang marketplace-nya hebat kan itu. UKM kan cepet. Nah, sekarang makanya dengan jejaring tadi ya, misalnya ternyata UKM misalnya nih anggotanya kan bisa dipetakan nih, ternyata anggota ini punya potensi, ya udah ayo kita butuhmu apa sih, pendanaan misalnya. Ya jejaring itu termasuk bukan jejaring tapi jejaring juga pembiayaan, jejaring bagaimana multi aspek ya Prof. multi aspek. Dan program pemerintah pun mendukung itu Sangat pastinya. Dan terus menghimbau gitu. Iya, jadi mendukung gitu loh. Jadi misalnya pembiayaan kan rata-rata, makanya kenapa KDKMP itu diadakan, karena satu, memutus rantai supply chain-nya yang terlalu panjang. Tadi misalnya langsung pupuk, ya udah langsung nanti lewat KDKMP. Kan begitu tidak, waktu itu kan lewatnya muter-muter. Kemudian misalnya termasuk nanti petani yang punya gabah, punya padi ya udah kan mereka masih butuh pembiayaan. Betul. Rata-rata itu. Nah, ini paling tidak kan bisa dibantu pembiayaan ya lewat koperasi itu. Nah, gitu padahal semudah itu ya pendorongannya dan juga itu. Jadi artinya sebetulnya tidak mengurangi tadi adanya rentenir. Kan rata-rata misal kalau padi ya John. Langsung dibeli di tempat biasanya. Beli di tempat karena butuh mereka rata-rata pertama ada kebutuhan yang mendasar, kebutuhan mendesak. Misalnya kebutuhan sehari-hari aja kadang juga susah mereka. Kebutuhan mendesak. Mereka akhirnya ya jualan yang ijon, kan kasihan. Nah, kalau dengan itu misalnya langsung off takernya si koperasi, koperasi kan ada gudang nih nanti ya, ada yang nanti ada gerai-gerai itu ada gudang. Di situ misalnya butuhnya apa, rata-rata penjemuran nih di jalan-jalan ya kan. Nah, ini berarti butuh dryer. Berarti koperasi nanti akan mengusulkan pembiayaan untuk dryer. Nah, itu kira-kira. Sehingga langsung off takernya di koperasi dan ini nanti dijual langsung lewat koperasi. Dijual pun dengan harga yang masih kan langsung pasar, si petani kan langsung dapat pembiayaan itu tadi. Wow, gimana Mas Faris? Oke sekali ya. Jawabannya. Nah, jadi kata kuncinya kolaborasi itu adalah syarat mutlak untuk keberlanjutan koperasi. Gitu Sobat Koperasi. Kolaborasi adalah syarat mutlak untuk berkelanjutan. Terima kasih Prof Ambar. Aku mau ke Pak Purnama lagi Mas Faris. Di sini ya Prof ya. Nah, kalau dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi koperasi agar dapat masuk ke ekosistem ekonomi yang lebih luas, kemudian termasuk melalui digitalisasi dan akses pasar tuh gimana Pak Purnama? Jadi agar koperasi lebih pada ini memang jaringnya dan lebih kolaborasi itu seperti tadi dari BDI tadi itu
menjadi inspirasi bagi kami gitu kan. Ketika kita berkunjung ke koperasi, Ya. ayo dong minimal adakan kerjasama. Katakanlah ini koperasi konsumen, tapi ketika dia butuh pembiayaan, yuk ke koperasi yang simpan pinjam. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya kepada anggotanya saja simpan pinjam, tapi kan bisa melayani juga ke koperasi lain. Bukan hanya kepada anggota, Iya. namun bisa ke Bisa. koperasi Termasuk lain. banyak- Yang lebih kecil lebih tadi. kecil. Nah, Oh. apa istilahnya ada kan itu. Jadi ya tadi yang dimaksud kakak asuh itu. Jadi sebetulnya kakak asuh yang kerjasama itu bukan terus semuanya tidak ya Pak ya. Kolaborasi kakak asuh itu bisa dalam bentuk manajemen. Oke. Ya, termasuk Transfer tadi ilmu. transfer ilmu. Terus tadi pembiayaan ketika belum bisa mengakses ke bank atau kemana-mana bisa dibantu. dibantu. Seharusnya seperti Mungkin itu. memang. seperti penguatan likuiditas ya, Pak. Penguatan Ya. likuiditas. Ketika likuiditasnya mungkin menurun. Ya. Semudah itu loh Mas Faris ya. Karena Dibantu, apa ya? didorong. Contohnya BDI udah melakukan itu di beberapa juga gitu. Beberapa juga sudah. Oke. Hanya memang tidak terekspos katakanlah seperti itu. Ada yang salah satu koperasi juga dia koperasi di luar simpan pinjam itu juga menggunakan simpan pinjam di koperasi yang lain, termasuk juga ada koperasi Sasuka Online, penyedia IT untuk koperasi. Sekarang sudah menjadi binaan kementerian ini. Ya. Bu. Online, ini menarik sekali. Penyediaan IT untuk Iya. koperasi, Iya. khusus Mereka koperasi. jasa. Oke. Jadi koperasi ada jasa tadi, karena IT. Oke. Nah, Jadi ketika Banyak misalnya non sewu koperasi A ingin laporan keuangannya tuh atau membutuhkan digitalisasi, dia lewat koperasi Sasuka Online. Ada bantuannya. Iya, pernah kita hadirkan di podcast juga Mas Ari kalau nggak salah Oke. ketuanya. Jadi gitu. Jadi dan beberapa koperasi sudah memakai jasa mereka dibuatkan dibuatkan tools katakanlah tools digital itu untuk laporan keuangan, kasir. Jadi antar koperasi Wow. seperti itu. Beda dengan swasta yang lain secara ya. biaya juga beda pasti. Jadi kan sebetulnya nyambung juga pas persis ini tadi. Jadi sebetulnya kolaborasi tidak harus gede, Tidak harus gede. dari kecil saja. Mulai Kecil dari pun lingkup bisa. kecil ya Prof ya. Tapi kan mesti ini juga ya untuk meyakinkan pada mitra entah koperasi salah sama kan ibaratnya kalau kita mau nikah kan harus tahu dulu syarat bener apa enggak ini calon ketentuan kita. berlaku. Ada syarat-syaratnya SK, dulu. gitu kan. Misalnya kita harus ada profiling, Iya. ya kan? Iya. Trust, ya Yes. kan? Jadi nanti ketika tadi mau dipinjami, saya yakin kalau koperasi itu nanti akan bakal mengembalikan dengan ini. Nah, seperti contohnya yang sederhana aja tadi contohnya. Koperasi Madukesmo, ya kan, siap untuk membantu ke KDKMP atau koperasi yang existing yang memerlukan itu. Ya. Sembako atau mungkin ATK Ya. kan gitu kan bisa ya. Kan ada kan pernah dulu fotokopi dari koperasi apa bisa koperasi dipinjamkan itu tinggal nanti bagi hasil sharing seperti apa kan itu ya. Kemudian juga memanfaatkan aset yang ada. Itu juga bisa. Gimana tuh Prof? Misalnya koperasi apa tadi yang BDA atau mungkin KDMP nih. Kan mungkin ada gere-gere ya, ada apa transportasi lah itu kan bisa saling kerjasama juga nanti dengan yang belum ada gitu. Itu juga bisa pemanfaatan aset ya. Kemudian nanti koperasi dapat fee ya kan. Jadi misalnya kalau gudang bisa resi gudang nantinya seperti itu. Dan juga bisa menjalin kemitraan misalnya antar dengan UMKM dengan ketahanan pangan dan juga sekarang ini terus terang misalnya kerjasama dengan SPPG. SPPG juga ini karena memang diharapkan di dalam PP 115 itu kan SPPG suppliernya bisa salah satunya koperasi dan koperasi juga KDMP. Jadi bisa koperasi existing dan koperasi Desa Keluaran Merah Putih. Wow. Ini udah ada di dalam PP 115 dan memang di Inpres nomor 9 BGN menjadi anggota satgasnya. Menjadi. Itu. Jadi sebenarnya bisa ini asal ya tadi yang penting. Ini nih yang penting apa nih Prof? Saya selalu menyampaikan pada KDMP yang ketika mau akan bekerja sama dengan SPPG, yang satu harus penyiapan dulu suplainya. Penyiapan suplai. Iya kan, misalnya kebutuhan apa, nggak usah jauh-jauh. Kami kebetulan ada yang contoh juga
kebetulan KDKMP ini itu memang fokus, jadi nggak usah semua bahan baku dari mereka. Tidak harus semua bahan baku. Misalnya contohnya ya, ada satu KDKMP di Jawa Timur, kebetulan saya juga ikut mendampingi bisa ini. KDKMP ini fokus pada produksi pisang Cavendish. Oke. Nah, pisang Cavendish itu pasti dibutuhkan oleh SPPG. Ya. Ya kan? Dapur kan pasti itu. Nah, dari situlah kepala desa itu menyebar bibit ya ke anggota-anggota KDKMP itu, anggota koperasi itu untuk menanam pisang Cavendish. Nah, pisangnya itu untuk suplai melalui koperasi desa tersebut ke SPPG dan sudah beberapa SPPG yang menjadi mitranya dari KDKMP. Yang penting sustain. Ya. Sustain itu kuncinya, sustain dan ada barangnya dengan kualitas. Iya, kualitas tetap bisa diterima dan harga bersaing. Ya. Itu yang penting. Luar biasa. Itu ternyata begitu. Kadang kan kita susah nembus SPPG karena apa? Memang belum ada barang. Terus ya kan itu yang syaratnya, itu yang harus kita pahami bahwa syarat kan tetap harus syarat terpenuhi. Dan ketentuan berlaku kan gitu. Wow, jadi memang Cavendish itu ada perusahaannya itu di NTF di Lampung Timur. Oh iya. Tapi kalau ini kebetulan itu dia udah punya ini sendiri bagus, ya. Oke. Di Lampung Timur dan yang nggak boleh keluar. Setahu saya PT NTF punya Filipina. Khusus kalau itu. Itu khusus ekspor. Kalau ini dia malah sudah pernah belajar ke Jepang. Si siapa kadesnya ini diajari bagaimana memeram pisang-pisang itu. Ya, jadi udah saya pernah datang ke rumahnya, udah punya gudangnya itu yang khusus untuk itu. Gudang pisang Nah, ya, Prof. jadi masyarakat yang punya pisang dibawa ke situ, dia yang udah ini memeramkan. Oke. Jadi karena kalau di perusahaan idenya kan bagus itu. Dikasih obat tuh itu Bu. Iya, ada saya juga tahu. Karbit ya kalau nggak salah ya, kalau dikasih Kita obat nggak tahu untuk biar cepat matang. Tidak cepat matang. Bukan cepat matang. Kalau cepat makan di dimin kan ada zat sendiri di dan buah warnanya itu. tetap, tapi itu ini kok aman. Jadi safe. untuk food grade-nya. Oh, baik Prof. Menarik sekali nih Prof ya. Nah, kalau yang pernah di Itifak, ini lagi kan mereka koperasi pesantren. Kan mereka santri-santrinya kan ya di halaman-halaman rumah orang tuanya itu ditanami sayur-sayur kan untuk mensuplai juga ke beberapa MBG. Nah, itu kerjasamanya juga beberapa KDKMP yang punya punya produk-produk di desanya, misalnya nih bawang merah dari KDKMP mana, beras dari mana, sayur dari mana, dikumpulin di sini baru mereka yang nyebar. Jadi Alitifak itu menjadi DC-nya, pengumpulnya. Pengumpul distribusi. Ya, kakak asu gede gitu. Ya. Tapi dari itu berbagai saya KDMP. jadi antara KDMP pun punya sign ini tanda tangan juga untuk kerjasama. Oh, menarik sekali Mas Faris. Di Bandung. Sebenarnya di Jogja juga ada, Mas. Boleh. Ada lah. Ya, ada, Jogja itu ada. Kan? BMT Bringharjo. Nah, itu kebetulan saya alumni sana, Bu. Itu Bu Rambe saya sendiri tahu sendiri ya. Itu juga sekarang juga ada untuk pertaniannya loh. Jogjinawi. Jogja, iya. Jadi itu luar biasa. Itu bisa jadi contoh ya. Kita juga berharap koperasi-koperasi seperti BDI Bringharjo tadi kebetulan kami juga ada di atas ya. Itu juga kita arahkan koperasi, ada koperasi beef ya. Koperasi ini mungkin bisa saling bekerja sama dengan KDKMP juga. Jadi yang existing yang sudah 30 tahun itu yang anggotanya gede itu bisa menjadi benchmarking, bisa menjadi gurunya si koperasi desa merah. Yang pastinya efektif dan menguntungkan ya Prof ya. Menguntungkan bukan hanya karena uang loh. Iya. Betul sekali. Banyak aspeknya. aspeknya. Oke, lanjut lagi Mas Faris. Ini aku izin langsung ke Prof Ambar ya, takut lupa pertanyaannya. Nah, Prof, peran dan dukungan Kementerian Koperasi dalam mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi bagi koperasi sendiri itu apa sih Prof yang mungkin sobat koperasi pengen tahu lebih dalam Prof? Ya, tentu saja misalnya seperti sekarang ini kan kita ada di Inpres nomor 9-nya tentang program strategis nasional KDKMP. Ini kan dorongannya juga ini tidak hanya Kementerian Koperasi, malah justru
Kementerian Menko Pangan ya yang menjadi ketua satgasnya, ya. Leadernya di sini karena khusus untuk pangan. Untuk pangan. Ini mendorong sehingga kita pun sebagai fasilitator kebijakan, sebagai matchmakernya, penghubung, serta penggerak gerakan kolaborasi tadi. Mana kakak asuh yang bisa ini, kemudian bisa punya gerakan ini harapan kita kan seperti itu kan menjadi gerakan kan, gerakan untuk jejaringnya itu. Nah sehingga memang harus berkembang tadi untuk memfasilitasi kolaborasi. Makanya termasuk program kita untuk skemanya kakak asuh itu sedang kita dorong. Jadi mungkin di luar ini ya Bu, mungkin kalau di dunia usaha itu ada katakanlah franchise. Ya. Di franchise kan. Baik. Tapi kalau franchise kan tahu sendiri terkait dia. Kalau ini enggak kayak transfer ilmu kakak asuh. Ya tadi misalnya nih di Pleret kalau enggak salah teman ya tadi yang jelas kan sudah ada ya BDI, kemudian di Sunan Derajat, ada di beberapa lagi yang mungkin koperasi-koperasi gede yang ternyata sudah ikut ini berperan di dalam misalnya nggak usah susah-susah ya, malah di Pleret itu waktu kami kunjungan ke sana ya, itu anggota koperasi itu sebenarnya toko grosir. Nah ada minyak, dia kan biasa untuk jualan minyak ya, minyak yang dari grosir titipkan di koperasi Pleret itu, KDMP Pleret, nggak perlu modal kan, udah konsinyasi. Nanti kalau laku tinggal bagi hasil. Bagi hasilnya ya kan misalnya entah berapa, yang satu untuk si anggota, yang satunya masuk koperasi. Nah, berarti anggota itu otomatis dapat apa? Dapat keuntungan langsung, nanti dapat sebagai SHU-nya. Nah, itu loh. Artinya sebetulnya banyak lah, seperti contohnya nanti PKH ya, penerima manfaat ya. Nanti kan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini misalnya si PKH ini harapannya waktu itu ya misalnya dapat bantuan ayam nih, ayam bantuan ayam dari pemerintah. Harapannya jangan dipelihara per keluarga, nanti akhirnya kan ini nggak cucuk lah kalau kita ya. Nah kalau itu dikelola oleh bareng-bareng di koperasi katakanlah, jadi satu komunal, kan si penerima manfaat otomatis dari pekerjanya ini loh, kerja kandang, ya enggak, ini kan dia akhirnya mendapatkan nanti telurnya dari koperasi ya sebagai bantuan, ya kan. Yang kedua dia dapat kerja, dapat upahnya, dapat keuntungan juga, nanti dapat SHU. Nah itu kan berarti benefitnya banyak. Kalau kita berpikirnya komprehensif luas seperti itu, tapi kan kadang memang kita harus meyakinkan lagi. Tantangannya di situ, Bro. Ya tantangan. Tapi kita nggak boleh menyerah. Challenging memang challenge kita, karena saya yakin someday itu pasti akan berhasil. Dah yakin aja. Nah itu aja, hanya memang pelan-pelan ya. Pak Pur sebagai dinas kebudayaan harus ini. Pelan-pelan namun pasti berhasil. Slow but sure. Iya. Tapi memang cara itu ya Prof ya, kita sedikit aja sudah berjalan itu. Kalau Prof pasti tahu pabrik humas di Lampung, pabrik gulaku di Lampung. Karena saya dari sana. Itu juga kan mereka menitipkan sapi-sapi mereka ke masyarakat. Tapi itu belum koperasi. Nah, itu bisa diarahkan jadi koperasi. Dan itu ribuan sapi. Kalau di sana itu kalau juragan sapi melihara itu udah 2.000. Iya itu namanya juragan sapi. Dan itu mungkin butuh kerelaan dan mindset yang pastinya tidak terkungkung dalam satu lingkaran saja. Dan itu juga bisa berpotensi. Jadi kemarin waktu kami ke Bandung, itu juga ada KDMP karena di sana khasnya kopi. Tematiknya kopi. Dataran tinggi. Kopi. Nah, sehingga di sana penyedia bibit, kemudian kopi-kopinya ini bisa potensi ekspor. Jadi artinya sebetulnya tematik itu pun juga KDMP atau koperasi yang tadi yang bisa memayungi itu bisa membantu dalam menggerakkan ekspor. Makanya kita juga mendorong, sebetulnya banyak sekali saya yakin daerah-daerah punya potensi. Ya, misalnya kopi, kemudian ada mana yang kalau dia rempah-rempah. Nah, itu bisa kita arahkan dan kita sudah sering kok mengelingkan dengan
buyer itu. Wah, B2B-nya itu ya sama ke buyer. Itu yang diharapkan pengurus-pengurus harus punya wawasan terbuka, B2B-nya harus pintar. Iya. Itulah yang diperlukan kolaborasi. Karena pasarnya pun sudah luar negeri. Luar biasa. Ya, dan kementerian sudah banyak kerjasama dengan Kanada. Kemarin baru saja menandatangani Pak Menteri dengan Kanada khusus untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Menarik sekali ini Prof. Ambar ya. Mas Faris, ada pertanyaan lagi untuk Prof. Ambar atau Pak Purnama mungkin? Mungkin saya ganti ke Pak. Boleh. Dong dari tadi ya. Iya. Prof istirahat dulu. Iya. Saya nggak ada kopi, kita habis ngomongin kopi ya. Nanti dulu ya Prof habis ini ya. Aman. Ini tadi operator menyediakan kopi. Biar triggernya menyediakan kopi. Kopi ya Mas habis ini. Oke, silakan Mas Faris. Langsung saja nih Pak Pur, saya mau tanya untuk di pemerintahan daerah DIY sendiri, kira-kira untuk memfasilitasi koperasi agar dapat masuk ke dalam ekosistem yang lebih luas serta melalui digitalisasi dan akses pasar itu seperti apa? Baik, kita sebagai dinas pembina, katakan. Dinas pembina juga sebagai pengawas, memang salah satu ketugasan kita adalah memfasilitasi. Memang kemarin kita ada dana DAK non fisik dari kementerian. Nah, untuk terakhir tahun 2024 kalau nggak salah. Mohon izin Pak Purnama, dana non fisik. Iya, DAK non fisik. Mungkin teman sobat koperasi juga ingin tahu. Dana DAK non fisik yaitu dana dari kementerian di mana dana tersebut untuk adanya pelatihan dan diklat. Nah, di situ kita masukkan kurikulum dan ini juga yang menyusun bukan kita. Karena dari LDP nanti yang menyusun ada bagiannya. Nah, di situ kita juga masukkan berbagai macam kaitannya dengan materi-materi yang menyesuaikan dengan pengurus ataupun pengawas ataupun manajer gitu. Nah, terkaitnya dengan memang dari Pak Menteri Koperasi yang sebelumnya Bu ya, kan itu yang ditekankan waktu itu digitalisasi nggak salah. Dan sebelumnya lagi itu program dari kementerian adalah koperasi modern. Nah, itu kan ngeling sampai sekarang karena terus apa? Terus jalan. Karena koperasi ketika ingin lebih mengikuti zaman gitu, ingin harus bertransformasi. Sehingga digitalisasi itu penting kan gitu. Jadi sehingga ekosistem kita semacam sibakul itu kan lingkup DIY menjadi sibakul itu untuk ekosistem para UKM, koperasi dalam ekosistem digital. Di situ ada market hub dan lain-lain sebagainya. Nah, tidak mungkin memungkinkan juga nantinya pelan-pelan, tapi KDMP pastilah kita pelan-pelan giring ke digital itu tadi. Apalagi kolaborasi nggak mungkin hanya face to face, tapi kan pasti antar negara. Ya, baik. Itu. Tapi pelan-pelan, mungkin kita tetap masuki dalam, walaupun acaranya diklat, BIMTEK, tapi disitulah memang ranah kita untuk memasukkan suatu himbauan ataupun karena keputusan juga ada di koperasi karena lembaga independen kita nggak bisa. Tapi setelah itu tadi sebagai dinas pembina kita punya wewenang, punya ketugasan untuk terus mendorong untuk pengurus memasuki atau mengikuti era sekarang seperti itu. Apalagi digital itu adalah tools untuk ya macam-macam Bu ya. Untuk memudahkan, untuk saling kolaborasi itu butuh sekali itu. Sangat butuh. Sangat dibutuhkan. Oke, bagaimana Mas Ari, sudah terjawab? Sudah terjawab. Daripada nganjel mending tanyain ya Mas ya. Oke, kita langsung ke Prof Ambar sekaligus nantinya untuk memberikan closing statement. Prof, ini langkah kunci yang diperlukan untuk pengurus dan anggota koperasi agar mampu bertahan dan berkembang melalui kolaborasi di masa depan supaya tidak tertinggal. Bagaimana Prof Ambar? Oke, sekarang zamannya tidak sendiri-sendiri lagi. Bukan sendiri-sendiri lagi. Harus berkolaborasi. Nah, ya.
Terus mungkin begini, jangan bangga menjadi diri sendiri, tapi banggalah untuk berguna untuk yang lain. Ini menarik sekali nih. Boleh diulangi Prof. Ambar? Ya, Jangan bangga untuk diri sendiri, ya, tapi berbanggalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain. ini Prof. Ambar yang punya kata-kata luar biasa. Dan ada kata kunci-kunci khususnya. Jadi intinya para pengurus maupun anggota itu tadi mengubah kata kompetisi tadi menjadi kolaborator, ya, jadi koalisi. Kemudian jangan menjadi istilahnya konektor, malah jadilah konektor, jangan jadi kompetitor. Jangan jadi kompetitor, jadilah konektor. Oke. Ibaratnya Nokia itu loh. Connecting people. Connecting people. Walaupun Nokia sudah nggak ada. Ya Dulu kan? iklannya Bu ya 3310 begitu cerdik, begitu cerdas. Connecting people. Pak Bot pengguna ini kayaknya. Iya. Terus ada pelatihan-pelatihan tadi udah disampaikan dinas, kita juga kementerian ya sering ada pelatihan-pelatihan untuk manajemen, termasuk bagaimana caranya berjejaring, MOU, dan jangan lupa melibatkan Gen Z. Karena tadi digital, wawasan luas. Para pengurus jangan takut merasa digantikan anak muda. Justru itu kita harus support, ya kan? Kolaborasi lagi. Tadi kolaborasi. Didorong, dirangkul. Yang muda. Jangan dibiarkan rangkul lah yang muda. Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Dan sekarang ini ya sebagai penutup saya akan menyampaikan posisi yang sekarang ini ibaratnya kita mau di persimpangan ataukah mau menjadikan sebagai platform ekonomi rakyat yang lebih berkembang dan sustain modern. Itu jangan menjadi dinosaurus yang punah. Itu kan, dan ke depan juga peran itu yang lebih kuat lagi, kita membangun rumah besar. Jadi kita ibaratnya misalnya contohnya aja nih, para petani-petani dikumpulin dalam satu rumah besar ya, bekerja sama dengan retail modern misalnya, ya, bersama-sama dari retail modern ini akan mengekspor misalnya beras kemana, ke Arab ke Eropa ke Timur Tengah atau dan sebagainya. Jadi ini harapannya jangan tadi kembali lagi, jangan menjadi kompetitor, tapi jadilah konektor dan juga kolaborator yang handal. Boleh kita tepuk tangan untuk Prof. Ambar, luar biasa sekali. Jangan jadi dinosaurus yang hanya menjadi cerita tapi ada para platform ekonomi yang berkembang, modern dan sustainable. Selanjutnya Pak Purnama, apa untuk closing statement yang tema kita yang begitu luar biasa hari ini? Kalau kita berbicara kolaborasi, kalau itu memang sifatnya mungkin global besar ya. Tapi pada hakikatnya suatu pekerjaan ya itu pasti lebih berhasil kalau kita teamwork, kerja tim. Itu kolaborasi kita yang paling kecil adalah teamwork. Jadi itu dan untuk hal besar ya seperti tadi yang sudah banyak yang kita sampaikan tadi. Dan yang untuk kedua, kami Dinas Koperasi sekali lagi sebagai dinas pembina dan pengawas terus membuka ruang untuk teman-teman gerakan koperasi untuk kita saling sharing atau apapun itu bentuknya, kami selalu siap. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Purnama. Mas Faris, terima kasih sudah menemani Febri di sini bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Kami juga turut mendoakan semoga di setiap langkahnya dapat menjadi berkat untuk banyak orang, bukan untuk diri sendiri tapi banyak orang. Amin. Dan pastinya Sobat Koperasi, kita ada di penghujung acara. Terima kasih. Tema kita yang luar biasa, kolaborasi atau tertinggal, masa depan koperasi di tengah persaingan ekonomi. Dan di mana terbangun kesadaran dan komitmen bersama bahwa kolaborasi merupakan kunci utama bagi koperasi untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin terbuka. Dan terima kasih atas atensinya. Sekali lagi jangan lupa share, follow, bunyikan loncengnya. Akhirnya mewakili para narasumber yang luar biasa dan Mas Faris di sini, Febri Setiawan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Koperasi.